Alillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang agung, hari raya yang mulia. Dalam hadis disebutkan bahwa di suatu hari raya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli qaumin aidu wa hada iduna." Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Hari raya adalah hari kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin di dunia adalah ketika mampu menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di antara perilaku yang ditekankan oleh syariat untuk kita lakukan pada momen bahagia seperti hari raya adalah silaturahim. Perilaku ini diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan dan perkataannya. Setelah Jibril pertama kali membawa wahyu kepada beliau menceritakan hal itu kepada Sayyidah Khadijah mengenai apa yang terjadi. Khadijah radhiyallahu anhu berkata, "Isbut ya ibna ammi wa abshir, innaka latabilur rahim wa tasdukul hadis wa taktibul mahmud wa takril dhaif wa tu'inu alam nawaib." Rawahul Bukhari. Artinya, tetaplah teguh wahai anak pamanku dan berharaplah yang baik. Sungguh engkau adalah orang yang betul-betul menyambung tali silaturahim, jujur dalam bicara, memberi kepada orang yang fakir, menjamu tamu dan membantu orang lain dalam kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menyambung tali silaturahim dengan kerabat adalah termasuk salah satu kewajiban. Sebaliknya, memutus silaturahim adalah termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Rawahul Bukhari. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Surat Muhammad ayat 22 dan 23, yang artinya, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Quran surat Muhammad ayat 22-23. Yang dimaksud dengan rahim atau arham yang wajib disambung adalah para kerabat kita, baik dari jalur ayah atau jalur ibu, seperti paman dan bibi serta putra putri mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memutus silaturahim artinya apabila seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan renggang dan putusnya hubungan dengan kerabatnya
Hal itu seperti tidak mengunjungi mereka dalam momen kebahagiaan atau momen kesedihan, tidak menelepon mereka sama sekali, atau tidak mau memberikan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan, padahal ia mampu. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini, kita sangat dianjurkan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga dan kerabat kita. Di era teknologi seperti saat ini, tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim. Silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, bisa lewat telepon, bisa lewat pesan WA, atau SMS, dan lain sebagainya. Janganlah kita terjerat dengan tipu daya setan yang mendorong untuk mengatakan, kerabatku itu telah menyakitiku, maka aku tidak akan mengunjunginya. Atau kerabatku itu tidak mengunjungiku, maka aku memutus hubungan dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal wasi bil mukafi, walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata'an." Rawahul Bukhari. Artinya, orang yang sempurna silaturahimnya bukanlah orang yang membalas silaturahim dengan silaturahim. Akan tetapi, orang yang sempurna silaturahimnya adalah orang yang menyambung silaturahim terhadap kerabatnya yang memutus silaturahim dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyatakan bahwa silaturahim seseorang terhadap kerabat yang memutus silaturahim dengannya lebih utama daripada silaturahim terhadap kerabat yang menyambung silaturahim dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati ya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim." Surat Fussilat ayat 34, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fussilat 34. Yang dimaksud tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik adalah seperti menyikapi marah dengan sabar. Tindakan yang bodoh dibalas dengan sikap bijak dan memberi maaf, dan perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan yang baik. Sikap seperti ini akan menyatukan hati dan mengubah keadaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami juga mengingatkan kita semua pada momen yang bahagia ini, di hari raya ini, untuk saling mengunjungi antar tetangga dan teman, serta saling berbagi dan memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayat tatira minan nar walau bisikka tamratin fal yaf'al." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang dapat melindungi dirinya dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan separuh dari buah kurma, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat ini. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang sulit mencari pekerjaan, banyak orang jatuh miskin, banyak orang membutuhkan bantuan, maka jangan lupakan sedekah. Kita mulai bersedekah dan membantu kerabat kita yang membutuhkan, karena bersedekah kepada kerabat
tercatat dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Lalu kita bersedekah dan membantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Dan jika kita mampu, setelah itu kita bersedekah dan membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan. Dengan sedekah bisa jadi kita akan dihindarkan dari wabah dan berbagai penyakit dan keburukan. Bahkan dengan sedekah bisa jadi kita akan dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka serta dimasukkan langsung ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini yang penuh keberkahan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk musibah dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri pada tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafur.